Halo dulur-dulur semua, kita kembali lagi di channel seperti biasa ID untuk membahas alur cerita film seru dan mengesankan. Kali ini kita akan bahas alur cerita film Thailand yang bercerita tentang seorang pemuda yang rela melakukan apapun untuk membuat ibunya bangga, lur. Seperti yang udah kita tahu ya, kalau film Thailand itu emang sering ngasih kesan yang membekas gitu ya ke penonton-penontonnya. Oke lah, gak usah banyak ini itu lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Tapi sebelumnya gue saranin ke dulur-dulur semua buat nonton filmnya langsung ya. Kenapa? Karena biar dapetin kesan yang lebih seru dan lebih membekas. Jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, film dibuka dengan suara alarm dari seorang pemuda bernama Sakarin. Kita akan panggil dia Sak. Di pagi hari yang cerah itu, Sak sudah bersiap untuk pergi ke tempat kerjanya di salah satu bank di Bangkok, lur. Sebelum berangkat, Sak berpamitan dengan sangat sopan ke ibunya yang bernama Sure. Sang ibu membalasnya dengan tagihan listrik, air, dan pajak. Paman Preca yang berkunjung pagi itu diberitahu oleh Sure bahwa Sak sedang dipromosikan sebagai asmen di bank tempat Sak bekerja. Sak pun akhirnya berangkat. ตกงานอยู่อ้าวเฮ้ยไอ้สัตว์นี่พ่ออายุด้วยอย่างนั้นเราไม่ต้องเข้าไปต่อยหรอก Pertama, dengan menggunakan perahu, kemudian disambung dengan kereta. Jadi perjalanan Sak ini lumayan jauh ya untuk sampai ke tempat kerjanya. Sesampainya di salah satu gedung yang kelihatannya itu kayak pasar modern gitu ya, lur. Nah, sesampainya di sana, Sak melepas seragamnya dan berganti dengan seragam ojek, lur. Rupanya si Sak ini bohong, lur. Dia bukan karyawan bank, aslinya dia itu bekerja sebagai tukang ojek. Dan di pangkalan, Sak ini sangat mahir menebak merek motor hanya dengan mendengar suaranya aja. Keren ya? Lagi seru-serunya bercanda sama kawannya di pangkalan, seorang gadis cantik yang bernama Jai meminta untuk diantar ke tempat kerjanya. Dan ternyata gadis itu adalah temannya Sak waktu kecil. Karena Sak merasa malu, dia pun menutup mukanya supaya gak diketahui Jai ya. Tapi meskipun begitu, Jai masih sangat mengingatnya, lur. Sehingga di perjalanan Jai langsung menyebut namanya Sak. Sesampainya di bank, Jai menawar ongkos ojek dengan memberikan sedikit rayuan ke Sak. Terlihat si Sak ini sangat menyukai hal itu ya. Dan ya rayuan itu manjur, lur. Jai pun mendapat potongan ongkos sekitar 5 baht dari Sak. เอาเนี่ย นะ ไม่ได้แค่ชม Dan gak lama setelah itu, kekasih Jai, sebut aja dia Gong, yang bekerja sebagai kepala cabang di tempat Jai bekerja, keluar dan memarahi Jai atas keterlambatannya. Sebelum memasuki kantor, Jai pun memberikan kartu namanya ke Sak, lur. Di pangkalan ojek, rupanya kawan-kawan Sak sudah mengetahui apa yang sedang dilakukan Sak itu. Keesokan harinya, saat Sak berada di dalam kereta, secara gak sengaja dia melihat ada Paman Preca, lur. Entah apa alasannya, Sak pun tiba-tiba langsung berlari gitu aja. Padahal dia lagi pakai seragam bank ya, bukan pakai seragam ojek gitu. Kenapa harus lari gitu? Dan Paman Preca jelas mengejarnya karena curiga. Sak pun bersembunyi di dalam toilet, lur. Dan setelah keluar dari persembunyiannya, dia langsung digep sama Paman Preca. จะตดก็ตดไม่ต้องครับ Dan Paman Preca menanyakan alasan kenapa Sak berlari. Belum sempat Sak menjawab, kereta sudah berhenti dan Sak pun langsung pergi meninggalkan Paman Preca. Di tempat kerja, Jai tanpa kebingungan menghadapi nasabah yang super satset, lur. Dan kepala cabang yang sedang memperhatikan pekerjaan Jai itu teralihkan dengan seorang karyawan yang membawa karyawan magang bernama Nagne. ชื่อน่ารักนะ ถ้ารู้จักมากกว่านี้หนูก็ไม่ได้ลา Di hari berikutnya, Jai kembali datang ke pangkalan dan meminta diantar ke tempat kerjanya. Tapi entah kenapa secara tiba-tiba muncul sosok Hulk merah yang menyelang Jai, lur. Dan Sak pun terpaksa harus melayani penumpang itu meskipun dengan sangat susah payah ya. Di lampu merah, Sak melihat ibunya yang sedang mengantar boneka. Karena ibunya gak tahu alamat, dia pun bertanya ke Sak.
Dan Sak pun menjawab dengan menjemunyikan mukanya, Lur. ไม่รู้จักได้ไงอะ Dan karena khawatir ketahuan, Sak pun pergi menerobos lampu merah itu. Si ibu yang masih ada di belakang Sak membuat Sak panik dan pada akhirnya Sak menarik gas motornya dan menerobos kerumunan orang. Dan sore harinya Sak pun tiba di rumahnya. Dan saat Sak memasuki rumah, dia melihat ibunya sedang menceritakan promosi anaknya ke almarhum suaminya, Lur. Dan tiba-tiba Paman Preca muncul di belakang Sak lalu menawarkan kulkas bekas miliknya. Selain itu, Sure juga bercerita bahwa saat di jalan dia bertemu dengan seorang tukang ojek yang mencurigakan. Dan Paman Preca yang notabene sebagai perwira polisi berjanji akan mengungkap siapa orang yang mencurigakan itu. Hal itu tentu saja membuat Sak kaget dan khawatir, Lur. Setelah Paman Preca pergi, Sak pun masuk ke kamarnya. Esok sorenya, seseorang meminta Sak untuk mengantar cek ke bank, Lur. Karena waktu yang sudah semakin sore, Sak pun langsung ngepot. Sesampainya di bank, Sak tidak diperbolehkan masuk karena bank udah mau tutup. Di tengah kericuhannya dengan Seru Kitty, tiba-tiba Sak di video call sama maknya, Lur. Dan hal itu membuat Sak jelas panik ya. Setelah Sak selesai dengan urusannya di bank dan video call dari ibunya, Sak pun langsung pergi meninggalkan bank. Dan saat Sak mau pergi, tiba-tiba dia dihajar sama anaknya Paman Preca yang bernama Nora. Sebab sebelumnya Nora pernah terkena cipratan air saat Sak melintas di depan tokonya. Dan seketika saja Sak pun terjatuh dan dia langsung lari, Lur. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Sak yang menemui jalan buntu hampir aja ketahuan. Namun saat Nora sudah dekat dengan Sak, ternyata dia hanya melewati Sak, Lur. Rupanya Nora juga lagi dikejar sama polisi entah karena kasus apa. Karena polisi mengira Sak adalah komplotannya Nora, walhasil Saklah yang dibawa ke kantor polisi, Lur. Di kantor polisi, Sak harus membayar denda sebesar 10.000 baht. Namun Sak tidak bisa membayarnya karena dompetnya ketinggalan di rumah. Dan polisi meminta Sak untuk menelpon keluarganya. Dan saat ditelepon, untung saja jaringan ibunya sedang sibuk, Lur. Dan Sak pun akhirnya meminta pertolongan Jai. Setelah urusannya selesai, Sak langsung pulang ke rumahnya. Dan setibanya di rumah, Sak membuat skenario dengan membasahi lantai agar terlihat seolah-olah dia terpleset. Hal itu dia lakukan untuk menutupi lukanya, Lur. Nah, bekas air yang masih menggenang di lantai membuat ibunya Sak yang baru datang abis nganterin baju laundryannya terpleset dan tertimpa mesin cuci, Lur. Otomatis mesin cucinya jadi rusak ya kan? Dan sebagai anak yang berbakti, Sak berjanji akan memperbaiki mesin cuci yang jadi sumber penghasilan ibunya itu. Karena untuk memperbaiki mesin cuci butuh biaya, Sak pun ya minta tolong lagi ke Jai. Awalnya Sak ngechat Jai cuma untuk minta tolong, Lur. Tapi chatnya berlanjut sampai membicarakan hal-hal lain. พอดีพี่ติดศูนย์เรื่องตลกเรื่องลามก Dan keesokan harinya, sang ibu meminta Sak untuk mengundang teman-temannya ke rumah. Dan dengan kecerdikannya, Sak pun langsung meminta teman-teman ojeknya untuk berakting seolah mereka teman Sak yang bekerja di bank juga. Paman Preca yang juga ikut dalam acara makan siang itu mengajukan pertanyaan ke temannya Sak. เงินต่างประเทศเนี่ย พวกนั้นทางแบงก์เราจะไม่ยุ่งนะครับ Pertanyaan itu jelas saja membuat teman Sak harus berimprovisasi. Dengan sangat tenang dan sedikit tegang, teman Sak itu menjawab dengan retorika seputar dunia perbankan, Lur. Dan setelah itu, Paman Preca dan ibunya meninggalkan meja makan dan mengajak Sak berbicara di belakang. Sang ibu dan Paman Preca meragukan temannya Sak itu. Karena Paman Preca dianggap sangat menekan, akhirnya teman Sak menaburkan obat amfetamin ke minumannya Paman Preca, Lur. Setelah kembali ke tempat duduknya, Paman Preca pun curiga kalau minumannya itu udah diberikan obat. Lalu untuk meyakinkan Paman Preca, salah satu teman Sak pun meminum terlebih dahulu minumannya Paman Preca itu. Dan atas pengaruh obat itu, mereka pun menjadi agresif dan gak bisa diem, Lur. Seru deh pokoknya filmnya.
Keesokan paginya saat Sak berjalan dengan seragam banknya, dia tidak sengaja berpapasan dengan Jai. Dan saat Jai menyapa Sak, Sak langsung ngibrit lur. Jai yang curiga pun mengejar Sak. Saat jauh dari pandangan Jai, Sak langsung berganti seragam dan muncul di hadapan Jai sebagai tukang ojek. Dan setelah itu Gong menelpon Jai dan meminta Jai untuk segera datang ke kantor. Setibanya di kantor, mereka pun bertengkar karena Jai sering terlambat. Dan esok harinya, Sak menjemput Jai seusai Jai bekerja. Melihat Jai yang bersedih, Sak mengajak Jai untuk makan bareng lur. Dan di tempat makan itu mereka pun akhirnya banyak mengobrol. Sak pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia pun langsung meminta kontaknya Jai. Dan tidak lama setelah itu, Sak diminta untuk mengantarkan barang oleh pelanggannya lur. Saat mereka mau pergi, Sak sebagai pria sejati berkata ke Jai bahwa semua makanan yang dipesan akan dia bayar. Namun saat Sak mengeluarkan dompetnya, ternyata uangnya gak cukup buat bayar makanan itu lur. Dan pada akhirnya total makanan yang harus dibayar sebesar 420 baht dibayar oleh Sak 20 baht. Dan sisanya dibayar oleh Jai. Dan malam itu pun Jai ikut dengan Sak mengantar barang. Di perjalanan mereka tampak asik mengobrol. Dan Jai sepertinya sangat menikmati waktunya bersama Sak. Dan di salah satu tempat hiburan Jai mengajak Sak untuk bermain wahana tembak-tembakan lur. Namun Sak menolak ajakan itu karena wahana itu milik Paman Preca. Dan sudah pasti Paman Preca ada di sana dong. Karena Jai memaksa, Sak pun menuruti ajakan Jai itu, tapi Sak menutup wajahnya dengan helm. Saat Sak sedang membidik ke arah target, dia mendengar Paman Preca menelpon ibunya Sak. Paman Preca mengundang ibunya Sak untuk datang ke tempat hiburan itu. Sak yang mendengar hal itu tiba-tiba saja merubah arah bidikannya ke Paman Preca lur. Dan kemudian menembakkannya ke arah Paman Preca. Dan 3 kali tembakan mendarat tepat di arah kepala botaknya Paman Preca lur. Setelah itu Sak pun berlari. Karena tingkah Sak yang aneh, Jai pun menanyainya. Karena tempat yang dipakai sembunyi itu sempit, alhasil hal itu membuat mereka berdua merasa canggung. Setelah menghabiskan waktu malam berdua, mereka pun pulang. Sak yang sedang duduk di teras rumahnya tiba-tiba di-chat sama Jai lur. Dan Jai mengajak Sak untuk pergi berdua. Sak mengira Jai mengajaknya untuk pergi berkencan. Namun ternyata dia diajak Jai untuk melabrak Gong yang mau bercocok tanam sama asistennya lur. Saat asisten Jai itu mulai melepas busananya, tiba-tiba Jai pun masuk dan berhasil melabraknya. Jai menyeret asisten Gong yang tanpa busana itu keluar. Dan tentu saja hal itu membuat Sak dan kawan-kawannya terperangah lur. Dan salah satu teman Sak berhasil mengendalikan situasi di saat banyak orang mau ikut campur. Setelah puas melabrak Gong, Jai pun pergi meninggalkan tempat itu. Di atas flyover, Jai mengucapkan terima kasihnya ke Sak karena udah nemenin dia. Dan keesokan harinya di sebuah acara, Sak diberitahu oleh ibunya bahwa teman almarhum ayahnya yang bernama Witaya, yang juga bekerja di bank, akan pindah tugas ke tempatnya Sak. Dan Witaya mengundang ibunya untuk mengisi acara di pesta penyambutannya. Sak pun diajak oleh ibunya supaya bisa memperkenalkan diri dengan Witaya. Hal itu tentu saja membuat Sak kebingungan tentang apa yang harus dilakukannya nanti. Dan acara penyambutan pun dimulai. Sak datang ke pesta itu dengan ditemani 2 temannya. Di pesta itu, Sak rupanya tidak bisa bergerak bebas karena banyak orang yang dia kenal. Mulai dari Paman Preca, kekasihnya Jai alias Gong, dan Jai itu sendiri. Sak pun terpaksa harus bersembunyi di kolong meja. Namun sayang, Gong menemukannya lur. Saat Sak berhasil lolos dari pengejaran Gong, dia bertemu dengan Paman Preca. Dan setelah meninggalkan Paman Preca, Sak pun pergi ke toilet untuk bersembunyi. Dan tidak lama setelah itu 2 temannya datang dan salah satunya membawa banyak minuman lur. Kemudian mereka pun mulai mengatur siasat.
Di dalam toilet, Sak tidak sengaja bertemu dengan Witaya. Karena situasi yang begitu aneh dan untuk mencairkan suasana, salah satu teman Sak pun mengajak Witaya minum-minum di dalam WC loh. Dan setelah habis beberapa gelas, teman-teman Sak pun teler ya. Sak diajak keluar oleh Witaya. Dan Witaya akan mengenalkannya kepada kepala cabang, yaitu kekasihnya Jai alias Gong. Dan hal itu membuat situasi menjadi tambah kacau lur. Bagaimana tidak, di sana ada Jai dan juga ibunya lur. Di sini jelas sekali ya kalau si Sak ini udah nggak bisa ngapa-ngapain lur. Namun karena kepekaan Jai, Sak pun berhasil keluar dari situasi itu. Dan setelah keluar dari situasi itu, Jai meminta Sak untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan Sak menceritakan semuanya ke Jai bahwa apa yang dilakukannya adalah semata-mata untuk membuat ibunya bangga. Terlebih dia adalah tulang punggung keluarga setelah kematian ayahnya. Namun tanpa mereka berdua sadari, Gong menguping percakapan mereka dari atas lur. Dan kalimat terakhir yang keluar dari mulut Jai membuat Sak sadar akan sesuatu. เราก็ไม่ได้อยากเป็นวินมอไซค์ตอกต่อยอย่างนี้ไปตลอดชาติหรอกเว้ย ไม่เข้าใจ Seusai pesta itu, Sak meminta maaf kepada Jai atas kekecewaan yang dirasakannya. Kemudian Sak mengajak Jai untuk keluar dan mengobrol. Dan mereka pun bertemu. Jai meminta Sak untuk menjadikan kebohongannya itu jadi kenyataan. Jai menyarankan Sak untuk memasukkan lamaran di bank yang kebetulan sedang membuka lowongan. Dan Jai berjanji akan membantunya lur. Beberapa hari berlalu setelah Sak dimentori oleh Jai, rupanya kerja keras Sak belum memberikan hasil yang sesuai dengan harapannya. Dan ketika Sak sedang termenung, tiba-tiba saja Jai menelpon dan memberitahu Sak bahwa Gong akan pergi ke rumahnya. Dengan sangat terburu-buru, Sak pun pergi menyusulnya. Namun sayang, di perjalanan Sak harus mengalami kecelakaan lur. Di situasi lain, Gong udah tiba di rumahnya Sak dan sedang mengobrol dengan ibunya. Dan saat Sak tiba di rumahnya, Gong sudah menceritakan semua kebohongannya Sak ke ibunya lur. Di tengah situasi yang begitu menegangkan, tiba-tiba saja neneknya pingsan. Ya! Sak pun langsung membawa neneknya pergi ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Sak pun meminta maaf ke ibunya dan menceritakan semuanya lur. Dan rupanya sang ibu udah tahu kebohongan Sak itu. Sang ibu pernah membuntutinya saat pergi ke tempat kerja. Dan sang ibu hanya membiarkannya karena sang ibu ingin Sak sendiri yang memberitahunya lur. Dan tidak diduga sang ibu menanggapi kejujuran anaknya itu dengan penuh rasa bangga karena Sak rela melakukan apapun demi dia. Dan saat Sak mengambil tagihan rumah sakit, dia melihat ibunya yang sedang merenung. Di tengah kebingungannya tentang biaya rumah sakit, Jai pun tiba-tiba datang menawari Sak bantuan. Dan rupanya Jai tidak datang sendirian loh. Dia datang bersama dengan teman-teman ojeknya Sak yang sudah siap memberi bantuan ke Sak. Setelah menerima bantuan dari teman-temannya, Sak pun bingung kenapa mereka bisa punya banyak uang loh. Dan ternyata mereka semua menggadaikan BPKB motornya di pusat pegadaian lur. Dan biaya rumah sakit beres. Mereka pun akhirnya pulang. Di perjalanan pulang, Sak tiba-tiba ditelepon oleh pihak bank dan menawarinya kerja lur. Hal itu tentu saja membuat Sak dan ibunya merasa senang. Dan beberapa hari berlalu setelah telepon itu, Sak pun akhirnya pergi bekerja. Kali ini dia berangkat kerja sebagai pegawai bank yang sesungguhnya ya. Dan Gong dipecat dari bank karena kasus skandalnya bersama dengan pegawai magang. Di bank tempat Sak bekerja, rupanya ada 3 karyawan yang keluar selain 2 orang bermasalah itu lur. Satu lagi yaitu Jai. Dan mereka bertemu di salah satu toko baju. Setelah mengobrol ringan, tanpa basa-basi lagi, Sak pun langsung bertanya kepada Jai apakah dia mau jadi kekasihnya. เราเป็นเจ้าของด้วยได้ปะ Dan Jai tidak langsung menjawab pertanyaan Sak itu. Jai malah meminta Sak untuk menemaninya makan barbecue. Dan film pun selesai. Tamat. Ya, film ini mengajarkan kita tentang banyak hal ya.
Cerita tentang Sak yang berpura-pura menjadi pegawai bank untuk menyenangkan ibunya mengajarkan pentingnya keberanian untuk menghadapi kebenaran. Kita tidak perlu berpura-pura jadi orang lain untuk diterima, terutama oleh keluarga. Selain itu, film ini mengingatkan kita untuk menerima diri sendiri, Lur. Meski hanya bekerja sebagai tukang ojek, Sak belajar bahwa nilai dari seseorang tidak ditentukan oleh pekerjaannya, melainkan oleh ketulusan hati dan usahanya. Hubungan antara Sak dan ibunya juga menunjukkan bahwa cinta keluarga adalah fondasi penting dalam menjalani hidup. Ketika cinta dibangun dengan komunikasi yang jujur, hubungan akan tumbuh menjadi kuat. Di sisi lain, perjalanan hidup Sak juga mengajarkan untuk tidak menyerah pada impian, meskipun jalan menuju kesuksesan tidak selalu mudah. Ketekunan dan kerja keras adalah kunci untuk mewujudkan mimpi. Terakhir, film ini mengingatkan kita untuk tidak menilai orang hanya dari penampilan atau pekerjaannya saja, karena setiap orang memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing, Lur. Bikeman adalah pengingat bahwa kejujuran, kerja keras, dan cinta keluarga adalah nilai-nilai yang membawa makna hidup. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan ke dulur-dulur semua. Semoga menghibur dan semoga ada lah gitu ya secuil pelajaran yang bisa diambil. Makasih buat yang udah nonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.